Baiklah hadirin sekalian, dan sebelum memasuki acara puncak, ada baiknya terlebih dahulu kita akan menyimak mengenai metodologi Brand Choice Award 2021 yang kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia dan beliau sekaligus penggagas Brand Choice Award 2021. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2021. Saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Daniel Surya, keren banget presentasinya, banyak sekali insight yang kita bisa dapatkan bagaimana mengembangkan brand kita gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan paparkan metodologi dan sedikit update mengenai digital branding gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita tahu bahwa Bapak Ibu, tren pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh angka 70% lebih dari penetrasi jumlah penduduk di Indonesia. Ini artinya ada pergeseran pasar dari ranah offline ke ranah digital gitu ya. Dan ini terlebih di ketika masa pandemik COVID-19, Bapak Ibu, pertumbuhan pengguna internet pun meningkat gitu ya, dan juga orang melakukan transaksi secara digital. Digital branding menjadi suatu hal yang menarik untuk kita ungkap gitu ya, bagaimana membuat brand kita menjadi lebih kuat, brand kita menjadi lebih dipercaya dan menjadi pilihan konsumen, menjadi challenging tersendiri buat kita sebagai pengelola brand di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang belakangan ini gitu ya, kita semakin setiap hari gitu ya selalu bertemu baik di sosial media ataupun melalui berbagai platform yang ada. Jadi kecenderungan konsumen dalam mencari produk atau jasa biasanya searching melalui mesin pencari atau searching langsung ke marketplace tertentu atau connected di sosial media. Itu adalah era digital saat ini. Mau tidak mau memang kita harus adaptif terhadap perubahan ini supaya brand kita tetap relevan dan menjadi pilihan buat konsumen kita. Tadi ketika jam 1 siang kami menyelenggarakan press conference, banyak sekali pertanyaan dari wartawan gitu ya. Sangat menarik gitu ya. Memang perubahan itu terjadi di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang diungkap adalah bagaimana perubahan perilaku konsumen gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan beberapa hal gitu ya. Kalau kita lihat biasanya memang kecenderungan orang yang pertama adalah ketika mencari suatu produk gitu ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Daniel, sudah pasti dia akan mencari melalui search engine. Bagaimana brand kita bisa hadir di page one Google atau aplikasi platform yang lain gitu ya, itu juga sangat penting untuk kita lakukan supaya brand kita mudah ditemukan dan juga mudah diakses. Dan ini menjadi catatan, kita bisa juga melakukan mapping seberapa banyak sih brand kita dicari di mesin pencari dan berapa orang yang mengulas merek kita di mesin pencari, kita bisa lihat data-datanya gitu ya di mesin pencari. Yang kedua adalah interaksi antara produsen atau antara prinsipal dengan konsumen dan masyarakat biasanya melalui sosial media. Sosial media teratas mulai dari YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Memang setiap sosial media punya karakteristik masing-masing gitu ya, yang kita perlu sesuaikan gitu ya. Tadi ketika Mam Uung gitu ya, mereka memanfaatkan salah satunya adalah Instagram karena pasarnya adalah pasar ibu-ibu atau bunda-bunda di Indonesia. Salah satu sosial media yang digunakan adalah Instagram. Bukan hanya melalui Instagram, tapi edukasi yang dilakukan juga melalui YouTube channel. Bahkan dengan berbagai konten yang dihadirkan, menghadirkan konten-konten yang menarik dan relevan dan juga dibutuhkan oleh konsumen dan target konsumen mereka. Dan tidak hanya sampai di sana, memang perubahan itu juga terjadi. Beberapa brand sudah memiliki ketika pandemik khususnya gitu ya, beberapa memanfaatkan WhatsApp official mereka gitu ya untuk membangun kemudahan akses dengan konsumen mereka. Bahkan beberapa pelaku memanfaatkan official website mereka betul-betul diolah sedemikian rupa sehingga kemudahan orang untuk mendapatkan informasi secara detail dan rinci mudah didapatkan melalui official website mereka. Tidak hanya sampai di sana, bagaimana mereka melakukan transaksi, sudah pasti
marketplace sangat mendominasi. Kenapa? Karena trafficnya sangat tinggi dan memang orang sudah terbiasa melakukan transaksi di sana. Selain kemudahan dan juga semakin kita bisa membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain dengan mudahnya gitu ya, dengan mudahnya. Terlebih dengan adanya fitur rating, review dan juga jumlah penjualan produk yang ditampilkan di marketplace membuat keyakinan konsumen akan semakin dimudahkan, sehingga penggunaan marketplace menjadi salah satu hal yang ke depan akan terus bertumbuh. Di tahun 2020 Bapak Ibu, berdasarkan catatan riset dari Trust & Co, ada 1.000 official store baru yang masuk. Artinya apa? Bahwa ketika terjadi pandemik gitu ya, banyak sekali brand-brand di Indonesia membuka official store-nya atau official shop-nya di marketplace. Ini membuktikan bahwa mereka membuka channel-channel baru. Tidak hanya official store, tapi juga mereka distributor atau agent atau reseller mereka gitu ya. Mereka juga melakukan penjualannya melalui berbagai marketplace. Ini tentunya semakin mendekatkan antara konsumen dengan produsen. Nah, kalau kita lihat pola konsumen dalam melakukan belanja gitu ya. Pertama tentunya adalah bagaimana brand kita dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Sekarang banyak sekali channel yang kita bisa manfaatkan. Di Indonesia sendiri ada 40.000 media digital di Indonesia yang sangat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ini juga bisa dimanfaatkan dalam membangun reputasi dan image komunikasi brand Bapak Ibu kepada konsumen. Yang kedua biasanya melalui sosial media, website maupun search engine. Nah, yang ketika kita membangun suatu komunikasi kepada konsumen kita, tentunya biasanya kita membuat campaign-campaign yang menarik supaya mereka tertarik dengan produk atau layanan yang kita jual gitu ya. Nah, yang ketiga baru mereka melakukan transaksi. Nah, ketika melakukan transaksi, salah satu channel yang sangat famous tentunya adalah melalui berbagai marketplace yang ada, atau beberapa brand juga membuat websitenya menjadi store buat produk-produk mereka gitu ya. Dan selain itu tentunya ketika mereka sudah melakukan pembelian di era digital saat ini, konsumen diminta untuk melakukan penilaian atau puas tingkat rating dari kepuasan mereka dalam berbelanja, dan juga mereka memberikan ulasan, sehingga ketika data-data ini muncul ke publik tentunya akan semakin memudahkan konsumen dalam melihat dan juga mereview sebelum mereka melakukan keputusan dalam membeli suatu produk, karena memang data-data ini mudah untuk didapatkan. Setelah itu mereka akan melakukan repeat order. Nah, ketika mereka melakukan rekomendasi gitu ya, ini penting Bapak Ibu, berdasarkan data riset yang kami lakukan gitu ya, official store di Indonesia memiliki rating 4,7, mendekati sangat baik. Artinya tingkat kepercayaan konsumen dan juga tingkat kepuasan konsumen berbelanja secara digital, secara online ini terbilang tadi mendekati sangat baik gitu, karena dengan rata-rata 4,7 gitu ya, rata-rata 4,7. Nah, ketika konsumen kita memberikan penilaian, tentunya ini merupakan semacam advice kepada konsumen lain untuk memilih produk tersebut. Saya kira ini menjadi menarik, sehingga kita harus betul-betul kontrol rating dari produk atau jasa yang kita jual, dan juga ulasan-ulasan dari masukan dari netizen terhadap produk atau layanan kita. Saya kira ini menjadi hal yang penting. Nah, berdasarkan data 150 kategori produk atau jasa di fase ketiga ini, Bapak Ibu, jadi Brand Choice Award ini tahun ini kita selenggarakan ini ketiga kalinya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan 150 kategori produk di fase ketiga ini, tingkat keterjualan di dua marketplace teratas, pertama adalah untuk anti-aging, yang kedua adalah whitening cream, ketiga adalah nail polish, tisu basah, acne serum gitu ya. Jadi ini adalah produk-produk yang sangat dicari oleh konsumen di Indonesia, khususnya untuk 150 kategori produk yang kita riset pada fase ini. Sampai produk-produk celana dalam dan juga body mist gitu ya. Ini adalah kategori dengan tingkat keterjualan tertinggi dari 150 kategori.
Nah, untuk kategori dengan review dari pengguna internet berdasarkan riset yang kita lakukan gitu ya. Pertama masih anti-aging. Nah, ini menarik Bapak Ibu, berdasarkan penelusuran dan juga analisis data yang kami lakukan, rata-rata dari 100 orang yang berbelanja secara online, 52 orang mereka melakukan review terhadap produk tersebut atau produk yang mereka beli gitu ya. Itu kurang lebih. Jadi memang tidak sampai 100%, tapi berdasarkan data 10 kategori teratas ini ada anti-aging yang pertama, kedua whitening cream. Ini menarik nih, produk-produk yang terkait kecantikan ini memiliki tingkat interest yang sangat tinggi. Kalau kita ingin membuat suatu produk gitu ya, tentunya data-data ini sangat penting supaya kita bisa melihat apakah pasarnya bagus atau tidak gitu ya. Ini kita bisa lakukan gitu. Nah, ini suatu hal yang perlu kita ulas gitu ya. Nah, yang lain Bapak Ibu berdasarkan data penelusuran di mesin pencarian per bulan gitu ya, kita juga melakukan penelusuran datanya. Ternyata dari 150 kategori produk yang kita riset pada fase ketiga ini, kategori air mineral kemasan per bulannya dicari dari beberapa brand ya Bapak Ibu, ada 159.800. Yang kedua blender 97.000, obat mah 78.380, printer 77.000, helm 48.000 hingga kipas angin 24.940. Jadi data-data ini saya kira bisa kita gunakan sebagai data awal ketika kita ingin memetakan, ketika ingin masuk ke ranah digital dan juga memetakan peta persaingan secara digital. Nah, Brand Choice Award Bapak Ibu pada kesempatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya gitu ya. Sebuah penghargaan dan pengakuan bergengsi yang diinisiasi oleh Trasenko dan juga Infobrand dengan melihat keterpilihan dari brand tersebut dipilih oleh konsumen di Indonesia. Jadi ini merupakan penghargaan kepada brand-brand yang menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Ada 3 aspek penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu. Pertama adalah digital brand awareness aspek. Kami melakukan penelitian terhadap merek-merek berdasarkan desk riset yang kami jalankan, gitu ya. Seberapa banyak merek itu dicari oleh netizen atau oleh masyarakat di Indonesia. Yang kedua, seberapa banyak ulasan terhadap merek tersebut, khususnya di mesin pencari gitu ya. Yang kedua adalah digital consumer choice, tingkat keterpilihan dan juga tingkat transaksi yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk di kategori tertentu. Yang ketiga adalah digital consumer review dan rating. Jadi kami melihat berdasarkan data yang ada di marketplace, tingkat review dan ratingnya seperti apa. Jadi berdasarkan 3 aspek itulah kami melakukan penilaian. Nah, tujuan diadakannya kegiatan Brand Choice Award yang pertama, kita ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand pilihan konsumen melalui berbagai marketplace di Indonesia. Yang kedua adalah Brand Choice Award diharapkan dapat menambah kepercayaan buat konsumen dan juga calon konsumen yang ingin transaksi terhadap brand pemenang. Yang ketiga, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia atau brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan channel marketplace sebagai channel untuk melakukan penjualan produk atau layanannya. Nah, tahapan riset yang kami lakukan, yang pertama kami memetakan kategori produk atau jasa. Jadi 150 kategori produk atau jasa kita petakan. Yang kedua, di kategori produk atau jasa itu pemainnya siapa saja, kita detailkan satu persatu. Memang ada beberapa di satu kategori ada 15 pemain, ada 20 pemain, ada 5 pemain, ada 10 pemain gitu ya, masing-masing berbeda. Jadi kita petakan brand-brandnya apa saja. Yang kedua, kami mengumpulkan data berdasarkan 3 aspek penilaian. Pertama adalah berdasarkan data digital awareness aspeknya. Yang kedua, berdasarkan digital customer choice aspeknya. Yang ketiga adalah berdasarkan review dan ratingnya. Jadi berdasarkan data itu baru kami melakukan input data berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan. Baru kami melakukan perhitungan indeks dan juga kami melakukan quality control terhadap hasil riset yang sudah dilakukan.
Berdasarkan data itu kami menentukan pemenang setiap kategori produk atau jasa Brand Choice Award pada fase 3 ini siapa saja, dan juga kami umumkan dan kami mengirimkan surat pada Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kita akan merayakan penghargaan Brand Choice Award tahun 2021 ini. Nah, ini tadi saya juga sudah sampaikan berdasarkan 3 aspek. Pertama adalah digital brand awareness, yang kedua adalah digital consumer choice, ketiga adalah digital consumer review dan rating gitu ya. Nah, kriteria untuk menetapkan siapa pemenang gitu ya. Satu, brand-brand terriset memiliki official store atau official shop gitu ya di marketplace. Jadi kalau yang tidak memiliki, kita tidak lakukan riset gitu ya. Jadi mereka wajib memiliki official store atau official shop di marketplace. Yang kedua adalah brand-brand terriset memiliki tingkat awareness minimal 10.000 ulasan di mesin pencari. Itu yang kami standarkan. Yang selanjutnya adalah memiliki final score di kategorinya minimal 10 poin atau 10% di kategori produk atau jasanya. Yang ketiga adalah brand achiever berada di peringkat 3 teratas gitu ya. Jadi kalau yang peringkat 4, 5, 6 tidak dimasukkan sebagai pemenang, hanya 3 peringkat teratas. Jika di satu kategori hanya ada 3 pemain gitu ya, atau 3 brand yang menjual produk atau jasa di kategori tersebut, hanya peringkat pertama yang memenangkan Brand Choice Award pada tahun 2021 ini. Saya kira dari saya cukup sekian, terima kasih. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Tri Raharjo. Dan baiklah, demikian tadi metodologi riset Brand Choice Award 2021 yang telah disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo. Dan semoga dapat diterima dengan baik oleh seluruh achiever.